Kembali selamat siang 107,7 FM Jalan Sepa Jaya Mahi Suara Samudra. Program Seleris hadir kembali tentunya di tengah ruang dengar Anda ya di edisi hari ini di hari Senin tepatnya di tanggal 29 Juli 2024. Dan Jajamar 107,7 FM Saler News kita hari ini kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan dari Satker Dinas Perbekalan TNI Angkatan Laut. Dan sudah hadir narasumber kita di siang hari ini. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Bapak Henry. Selamat siang Mbak Iin, selamat siang Jajamar sekalian di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaan kita di Radio Jalan Sepa Jaya Mahe. Nah, sebelum kita bincang-bincang nih Pak Henry, kita sebut aja Pak Henry begitu ya Pak ya. Baik. Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Jajamers kita di siang hari ini. Silakan baik, Pak. Mbak, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya Kolonel Laut Supply Henry Susilo, jabatan sehari-hari sebagai Kasubdis Dalinfen Disbekal, Mbak. Baik, terima kasih Pak Henry dan Jajamers kita. Narasumber kita hari ini adalah Kasubdis Dalinfen Disbekal. Betul. Jadi Kolonel Laut Supply Henry Susilo STM SC CHRMP. Dan pastinya beliau juga berinas di Disbekal. Nanti kita akan tanya apa sih Disbekal. Boleh. Kemudian Dalinfen ini apa maksudnya. Dan juga yang paling seru nih Jajamers ya, apalagi buat prajurit kita, di mana kan kita sudah mengenal aplikasi si Bensam. Nah, apa sebenarnya ini makhluk apa si Bensam? Boleh Mbak, nanti ya. Kita kupas sedikit. Nah, betul. Tapi sebelum kita mengarah ke situ Pak, kita nanya dulu nih, Kak, ini Disbekal nih, Dinas Perbekalan Angkatan Laut. Biar Jajamers kita tahu sebenarnya apa sih Disbekal itu, monggo Pak. Ya Mbak, Disbekal sendiri artinya adalah Dinas Pembekalan Angkatan Laut. Ya. Sebagai salah satu dari kedinasan yang lain sekian di Angkatan Laut ini, adalah sebagai badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Laut dan bertanggung jawab pada Kepala Staf Angkatan Laut, Mbak. Baik. Jadi itu tadi Disbekal ya, Disbekal adalah badan pusat pelaksana pusat yang langsung berkedudukan dan bertanggung jawab pada Kasal. Betul, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian itu Disbekal. Kemudian Disbekal ini pasti ada tugas-tugasnya dong. Nih apa tugasnya nih Pak? Betul. Sementara untuk tugas Disbekal sendiri yaitu untuk menyelenggarakan pembinaan pengadaan yang meliputi bekal material, bekal personil, baik perorangan maupun satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Ya, itu tadi tugas Disbekal. Tapi Jajamers, sebenarnya Pak, saya juga pernah di Disbekal Pak. Oh iya Pak. Tapi itu sudah lama sekali. Sekian tahun lalu ya. Sudah sekian, tapi di Disbekalnya tidak langsung Disbekal pusat. Saya pernah di Dopus Bekbar. Dopus Bektim. Jadi kan Disbekalnya punya. Udah lengkap Mbak. Sudah lengkap. Kan punya anak kembar ya Pak ya. Betul. Disbekal ada Dopus Bekbar, Dopus Bektim. Dua-duanya sudah pernah saya berdinas di sana. Nah, berarti sudah paham Mbak. Mbak ini sudah lebih paham dari saya berarti. Itu sudah zaman tempo dulu. Tapi kan sekarang sudah perubahan begitu cepat. Semua sudah serba digitalisasi. Betul, kalau dulu mungkin masih manual ataupun masih peralihan antara manual sama digitalisasi begitu. Baik. Sekarang sudah lebih maju lagi. Betul. Apalagi ada si Bensam yang nanti akan kita bahas. Iya, Mbak. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Pasti Disbekal ini punya struktur organisasi. Betul. Nah, mungkin Pak Heri bisa sedikit menyampaikannya seperti apa sih struktur dari Dinas Perbekalan TNI Angkatan Laut ini. Oh baik Mbak, Disbekal itu ada 4 unsur susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelayanan, unsur pelaksana, dan unsur pelaksana teknis. Di mana untuk unsur pimpinan ini yaitu adalah Bapak Kepala Dinas Pembekalan Angkatan Laut, yang dibantu oleh unsur pelayanan, yaitu Sekdisbekal, dan memiliki 5 unsur pelaksana yaitu Subdis Dalinfen yang kami kebetulan sebagai Kasubdis Dalinfen, ada Subdis Backup Satkan, ada Subdis Bekcatek, ada Subdis Kodifikasi, dan Subdis BMN. Oke, ya itu tadi strukturnya ada 4 ya, ada 4 organisasi dari Disbekal ini sendiri. Nah, kita akan masuk ke Subdis Dalinfen ini. Tapi sebelum kita masuk ke Subdis Dalinfen, kita juga akan menyampaikan kepada Jajamers semuanya, mungkin Anda yang tidak bisa mendengarkan Radio Jalan Sepa Jaya Mahe, nanti Anda juga bisa mendengarkan di YouTube-nya Radio JJM.
Bagja Jember 107,7 FM, Jalan Sepa Jaya Mahiswara Samudra. Bincang-bincang kita ataupun obrolan kita di siang hari ini di program Saler News kita lanjutkan kembali. Tadi kita sedikit di depan sudah kita sampaikan apa sih itu Disbekal, kemudian tugasnya apa, kemudian struktur organisasinya seperti apa. Nah ini salah satu subdis ya, ataupun struktur organisasinya ada Subdis Dalinven. Nah ini seperti apa Subdis Dalinven ini? Mungkin Pak Henry bisa menjelaskan. Karena memang berkecimpung di bidang itu ya Pak ya. Betul Pak. Monggo Pak. Jadi Subdis Dalinven dari namanya aja kita bisa tahu bahwa Subdinas Pengendalian Inventory. Ya. Artinya Subdis Dalinven ini adalah unsur pelaksana Disbekal yang bertugas untuk menyelenggarakan pengendalian bekal dalam lingkup pembinaannya. Baik yang berada pada tingkat pusat, tingkat daerah, maupun pada satuan pemakai. Contohnya KRI, Mbak. KRI ya. Ya. Dimana uraian ya, Pak? Ya, silakan. Kalau kita uraikan dari tugas tersebut yaitu untuk melaksanakan pengendalian bekal, baik itu pengendalian pengadaan, pengendalian dari persediaan, pengendalian dalam hal distribusi, dan dalam hal penghapusan bekal. Dan kita juga untuk memudahkan tugas tersebut, biar kita bekerja secara efektif dan efisien, kita sejak tahun 2020 itu telah mengembangkan satu aplikasi yang tadi Mbak Iin bilang, aplikasi Sikap Sibensam. Dan tahun 2022 juga kita mulai mengembangkan tuh aplikasi namanya Simpan, Sistem Informasi Persediaan. Jadi ini mulai ada sejak tahun 2020 ya. Sibensam, karena kita semua sekarang personil TNI Angkatan Laut juga sudah punya aplikasinya. Betul, Pak. Mbak. Termasuk saya juga sendiri ini punya aplikasi dari Sibensam. Jadi mungkin kita bisa melihat sendiri aplikasi Sibensam di mana personil TNI Angkatan Laut juga ada aplikasi Sibensam ini. Dan seperti ini satu-satunya, Mbak. Satu-satunya yang ada yang diterapkan di Angkatan Laut. Oke. Ya, kaitan dengan luar biasa. Aplikasi Kapolab. Ya. Jadi malah semakin lebih mudah begitu Pak ya dalam kita membuat jenis-jenis apa yang Kapolab begitu salah satunya begitu ya Pak ya. Nah, kemudian tentang Sibensam lagi Pak. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Sikap Sibensam dan juga Simpan begitu ya Pak ya. Jadi mungkin Jember kita masih belum paham, belum familiar. Iya, belum familiar Sikap Sibensam. Sibensam, Bapak bisa menjelaskan apa sebenarnya ini Sibensam? Baik, Mbak. Dari namanya sendiri adalah Sikap Sibensam. Sikap itu adalah aplikasi Kapolab, jadi disingkat Sikap. Sibensam sendiri adalah sistem bekal entitas Samapta. Sistem bekal entitas Samapta. Kalau kita artikan bahwa yaitu sistem informasi pembekalan personil dan satuan TNI AL yang agar selalu siap siaga dalam melaksanakan operasi dan latihan. Kalau kita bedah satu-satu itu bekal. Bekal itu artinya semua jenis barang atau material yang dibutuhkan untuk mengoperasikan, untuk memelihara, untuk mendukung satuan Angkatan Laut yang barang-barang tersebut bisa rusak, bisa aus, bisa hilang dan harus kita siapkan kembali. Itu namanya bekal. Sementara entitas sendiri kalau kita ambil dari bahasa informatika artinya adalah unit atau benda atau orang atau tempat yang kita jelaskan dalam kita presentasikan dalam bentuk data yang kemudian disimpan ke dalam pangkal data. Kalau kita melihat dari entitas skala personil berarti adalah NRP, nama yang sifatnya unik, yang berbeda dari tiap-tiap tiap-tiap entitas. Ya, karena kalau kita lihat seperti aplikasi Sibensam ini, ketika kita mau melihat apa saja sih yang kita dapatkan begitu ya, kita bisa memasukkan NRP kita atau NIP gitu ya. Kan berbeda-beda Mbak. Iya betul. Berbeda-beda jadi tidak akan pernah sama. Iya. Betul. Kemudian nanti baru masukkan passwordnya. Passwordnya. Ya. Dan Samapta Mbak, saya belum jelaskan terakhir Samapta. Samapta artinya siap siaga, siap siaga. Jadi artinya adalah sistem informasi ini adalah untuk membekali personil agar selalu siap siaga dalam melaksanakan operasi dan latihan. Jadi Samapta bukan lari Pak bukan ya? lari, mungkin kita dengarnya Samapta lari. Bukan kesegaran Samapta ya? artinya siap siaga, kesiapsiagaan. Gitu Mbak. Iya. Kemudian tadi lanjut lagi Pak. Jadi aplikasi Sibensam itu sendiri juga memudahkan kita
dalam memperoleh data ukuran. Pada intinya di data ukuran, Mbak. Kita bisa memperoleh data ukuran bekal Kaporlap tiap-tiap personil. Karena data tersebut akan terkoneksi secara langsung antara user dan kami sebagai decision maker di Disbekal, sehingga kami akan memudahkan dalam penyaluran barang sesuai dengan personil, sesuai dengan ukuran, dan sesuai dengan di mana satker itu berada. Jadi tidak berlebihan, tidak kurang, karena kita mendapatkan datanya real dari data personil tersebut. Nah, aplikasi ini pun bisa diakses melalui web, operation system, bisa melalui Android, bisa melalui iPhone operation system. Jadi ada 3 media untuk mengakses aplikasi Si Bensam ini. Jadi sama kayak Mbak Iin kalau mau download game lah, sama seperti itu. Mau buka aplikasi dulu. Buka aplikasi dulu seperti itu. Ya memang sekarang kan para jurid TNI Angkatan Laut semuanya sudah rata-rata sudah punya aplikasi Si Bensam ini. Jadi ketika mungkin mereka akan mau merubah mungkin jenis Kaporlap lah yang sering kita dapatkan. Kalau tadi mungkin dapatnya Kausporal misalnya begitu, Kausporal dapatnya M misalnya. Tapi mungkin setelah sekian tahun kan jadi agak-agak melar nih. Ya, agak-agak melar nih badannya. Jadi kita bisa merubah sendiri ukuran kita begitu ya. Termasuk sepatu. Ukuran sepatu. Termasuk ukuran jilbab, Mbak. Ukuran jilbab ukuran juga. Jilbab. Kita pun mendata itu. Jadi kual-kual yang menggunakan jilbab itu kita bisa klasifikasikan mana yang memakai, mana yang tidak, dan ada ukurannya juga. Oh, begitu ya. Barangkali mungkin yang tadinya tidak menggunakan hijab terus menggunakan itu hijab, juga harus silakan diupdate. Silakan diupdate. Jadi kapanpun bisa mengupdate gitu. Bila tidak mengupdate, apabila mendapatkan Kaporlap yang tidak sesuai, maka kami bisa mengecek, bisa melacak. Ternyata yang benar kesalahan kami dalam mendistribusikan atau memang karena personil yang tidak mengupdate data terakhirnya. Demikian. Nah, itu aplikasi Si Bensam. Ya, kita mau nanya nih, seandainya nih Pak, kita punya aplikasi Bensam. Misalnya saya sekarang berdinas di Dispenal. Terus kemudian saya berdinas pindah ke Lantamal 8 Manado misalnya begitu. Terus ini Kaporlapnya kira-kira kalau misalnya update di sini nanti jatuhnya bagaimana nih Pak? Dapatnya apakah saya dapatnya dari satker yang lama ataukah saya mendapatkan satker yang baru di satker yang baru? Ini pertanyaan menarik ini dan sering ditanyakan oleh personil-personil pada saat kami melaksanakan sosialisasi. Jadi bagaimana apabila kita akan mutasi ke satker lain, sementara aplikasi ini belum kita rubah gitu ya, atau akan kita rubah. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan putusan mutasi, maka kita boleh atau dianjurkan untuk merubah saat itu. Merubah saat itu dengan sama saja dengan membuka aplikasi, kita input username password, masuk lalu kita rubah satker. Kita rubah satker. Di situ ada tulisan satkernya, Mbak. Nah, kemudian apabila kita ada kesulitan, kita juga bisa menghubungi kepada super admin kami yang ada di Disbekal untuk minta bantuan seperti itu. Ya, jadi buat Jajamers kita, buat prajurit kita dan PNS kita mungkin saat ini yang sudah punya aplikasi Bensam rata-rata sudah memang punya ya Pak ya. Harus kemudian, punya, Mbak. Ya, kalau mungkin ada kesulitan seperti yang sudah sampaikan narasumber kita bisa langsung ke adminnya di Disbekal, di sana sudah ada. Jadi kita entah trouble atau apa begitu kita langsung bisa tanyakan begitu Pak ya. Baik Jajamers, sebelum kita lanjutkan kembali dan kita sampaikan kembali lagi juga buat Anda semuanya yang mungkin tidak sempat mendengarkan bincang-bincang kita di siang hari ini, Anda juga bisa mendengarkan di YouTube kami di Radio JJM. Dan kemana-mana, kita dengarkan lagi sebuah lagu untuk Anda.